mau cek lokasi ya. Sudah mau cek lokasi Pak. Guys, terbang guys. Mari kita mulai ekspor. Jambi. Jambi merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Dengan luas mencapai 50.160 km persegi yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Pesona alam yang luar biasa, dari gunung, danau, perkebunan, laut, berbagai keindahan lainnya. Dengan luas mencapai 50.160 km persegi, banyak hutan belantara yang belum terjamah oleh manusia. Banyak misteri dan mitos di balik hutan di Provinsi Jambi. Dari makhluk mitologi yang paling terkenal adalah manusia kerdil yang ada di kaki Gunung Kerinci, hingga hantu yang menaiki kuda berlonceng di Kabupaten Batanghari. Manusia kerdil atau sering disebut dengan sebutan Uhang Pandak atau orang pendek merupakan misteri sejarah alam terbesar di Asia. Keberadaan kerdil ini telah memancing ahli binatang zoologi untuk mendaftarkan laporan kera misterius ini di wilayah Taman Nasional Kerinci sebelah Provinsi Jambi lebih dari 150 tahun. Walaupun tak sedikit orang yang pernah melihatnya, keberadaan Uhang Pandak hingga sekarang masih merupakan teka-teki. Tidak ada seorang pun yang tahu sebenarnya makhluk jenis apakah yang sering disebut sebagai orang pendek itu. Sejauh ini, para saksi memang pernah melihat orang pendek menggambarkan tubuh fisiknya sebagai makhluk yang berjalan tegap atau berjalan dengan dua kaki. Tinggi sekitar 1 meter di antara 85 cm hingga 130 cm dan memiliki banyak bulu di seluruh tubuhnya. Orang pendek ini masuk ke dalam salah satu studi Chiroptozoologi. Ekspedisi pencarian orang pendek sudah beberapa kali dilakukan di kawasan Kerinci. Salah satunya adalah ekspedisi yang didanai oleh National Geographic Society. National Geographic sangat tertarik mengenai legenda orang pendek di Gunung Kerinci Jambi. Bahkan, beberapa peneliti telah mereka kirimkan ke sana untuk melakukan penelitian mengenai makhluk tersebut. Beda cerita dengan mitos hantu berkuda yang di Kabupaten Batanghari. Makhluk halus tersebut menurut cerita dari mulut ke mulut masyarakat bahwa hantu tersebut adalah jin dari kerajaan zaman dahulu saat Jambi masih dalam berbentuk kerajaan. Menurut saksi mata yang pernah melihat hantu berkuda tersebut, makhluk tersebut sering melintasi jalanan di rumah warga sekitar pada tengah malam. Kuda tersebut memiliki ciri khas yaitu ada sebuah lonceng di lehernya. Insting itu lebih tinggi daripada hewan gitu. Yaitu bangsa-bangsa seperti mawas begitu. Tingginya sekitar 80 cm katanya kan. Lalu ya badan berbulu dan mata merah. Nah, itu yang sering dia temukan. Kadang-kadang sedang duduk, tapi tidak bisa berlari gitu, bisa pelan-pelan. Saya ingat waktu itu hari Sabtu jam 9 pagi saya masuk hutan. Nah, saya nggak bawa apa-apa, nggak bawa kamera sama sekali. Nyatanya saya lihat orang pendek. Saya serius, itu saya pertama kali saya melihat binatang seperti itu. Saya sangat bingung waktu itu. Saya bilang ini apa gitu. Kalau dibilang itu monyet, saya tahu monyet. Kalau dibilang itu beruang, saya tahu beruang. Orangutan saya tahu orangutan. Wungko segala macam siamang saya sudah tahu.
Cuman satu itu yang saya belum tahu, tapi ini apa? Saya bingung waktu itu. Baru saya lihat dengan tubuh besar, kepala seperti bulat begini, ini badannya, dengan tangan panjang. Itu sebatas ukuran saya ukur dengan tempat dia berdiri di pohon, sebatas ini saya. Kepalanya sampai sebatas dada saya, kepalanya. Karena di sana ada pohon, pas saya lihat pohon itu baris kepala dia. Saya ukur ke sana di sebatas ini dengan saya. Tapi badan cukup besar sekali badan. Wait, tunggu dulu tuh. Sebelum kita melakukan penelusuran, gue bakalan melihat behind the scene atau saat gue melakukan cek lokasi di hutan tersebut. Anyway guys, hutan tersebut memiliki mitos suara hantu berkuda yang sering lewat di tengah malam. Dan ada juga penampakan katanya makhluk mitologi yaitu manusia kerdil atau manusia pendek sering juga terlihat di daerah hutan tersebut. Ya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan inilah saat gua lagi cek lokasi di tempat tersebut. Oke guys. Anjir. Bentar. Belakang gua ada apa nih? Oke, hari ini seperti yang aku ceritakan tadi kan, aku mau menampilkan behind the scene atau di belakang layar atau bisa dibilang cek lokasi untuk sebelum aku melakukan penelusuran di daerah ini. Sebenarnya aku sudah pernah menelusuri tempat ini 2 tahun yang lalu. Itu sekitar tahun 2020 ya. Dan kayaknya semakin sini semakin lebat gitu. Tadi aku baru dapat izin dari warga sekitar untuk dapat menelusuri tempat ini lagi. Dan ya, gua mendapat izin untuk menelusuri tempat ini lagi gitu. Cuman ada beberapa tempat yang tidak boleh dikunjungi gitu, karena ada sesuatu, katanya ada hal-hal berbahaya nanti yang repot warga sekitar juga gitu. Jadi ya udahlah, gua hormati aja lah apa yang dikatakan para warga sekitar gitu lah. Dan ini kalau kalian masih bingung ini berada di mana, nih aku lagi ini aku ada berada di Kabupaten Batanghari, di Provinsi Jambi. Aku nggak bisa sebutin ya, seperti aku bilang tadi ya, aku nggak bisa sebutin di mana lokasi tempatnya karena ya itu privasi guys. Dan di sini memang betul-betul hutan guys, teman. Hutan. Jadi sekarang aku lagi mau cek lokasi. Kayaknya sih setiap youtuber sih kayaknya ya sebelum melakukan penelusuran pasti melakukan cek lokasi gitu di sekitar gitu. Anjir, dari tadi gua kok merasa ada yang kayak ular lewat dah. Oke, inilah guys kondisinya. Gua bakalan melakukan penelusuran di daerah sini. Masih banyak hutan-hutan belantara seperti ini. Lihat. Gue sebenarnya mau masuki daerah sana, cuman gue gak dibolehi sama warga sekitar karena di sana katanya ada sumur. Tapi gue sangat penasaran gitu lah. Jadi seperti inilah guys. Gue pernah menelusuri tempat ini kan 2 tahun yang lalu, tapi kayaknya gue merasa kurang gitu lah. Dan mitosnya karena katanya tempat ini katanya sering terjadi terdengar suara kuda berlari gitu. Maksudnya tuh ada seorang yang bernungang kuda gitu. Kalian tahu lah kan bunyi kuda kayak mana kan? Dan beberapa orang pernah melihat juga manusia kerdil. Ya gua intro kan dari awal ya. Coba lihat. Anjir, pohon ini tinggi banget guys, kayak pohon durian ya. Gua gak tahu sih di mana gua mau uji nyali. Dulu pernah gua pasang kamera di sini kalau kalian ingat. Di sini sudah ditanami beberapa sawit sama orang. Ya biar katanya biar jangan sampai kelihatan nian hutan belantara gitu.
tutup guys. Ya, di sini gue bakalan banyak sport pada malam hari. Mungkin sekitar jam 12 malam atau jam 11 malam sih gue mulai untuk ekspor. Aduh. Guys, gue pakai celana pendek doang sini. Ku hitam pakai celana pendek, astagfirullah. Gitu. Pohon apa sih? Tadi gue bingung juga. Oke guys, sekian aja untuk bensinnya. Mari kita mulai explore-nya pada malam hari. Oke, let's go. Oke guys, aku sudah sampai di lokasi. Tadi kan aku sudah bilang dari awal tadi ya, aku bakalan menelusuri tempat ini lagi pada malam hari gitu. Dan ya, tempat ini ya cukup gelap. Ya namanya juga malam gitu, cukup gelap lah. Coba kita lihat langsungnya. Oke. Sekarang aduh, lupa bawa jam lagi. Sekarang sekitar pukul 11 malam. Dan aku baru sadar sini ada WC guys. WC terbengkalai. Gue lihat. Katanya dulu sini sempat ada rumah gitu penduduk, cuman dipindahkan gitu. Aku gak ngerti juga tuh kenapa bisa dipindahkan. Kita ke belakang. Ini pohon apa ini? Ini kayaknya sudah jadi lahan orang kayaknya. Coba kita kesini guys. Gue ngeri sih ada ular, soalnya kemarin gue ketemu ular itu, ular cabe, ular yang warna merah tuh guys. Tuh lihat. Oke. Mungkin gue agak pakai sepatu bootnya. Aduh. Ya cukup mengerikan sih, masih hutan itu. Padahal sudah 1 tahun yang lalu. Kok ada kabut ya tiba-tiba? Padahal sudah 1 tahun yang lalu sih aku pernah kesini menelusurinya, dan ceritanya pun makin berkembang gitu semenjak aku telusuri lagi tempat ini. Rencananya aku mau taruh kamera di sana lagi. Bentar guys, itu apaan ya? Kayak ada apa gitu. Rencananya aku mau naruh kamera di situ lagi, dan mau uji nyali di daerah sini, biar ada 2 sudut pandang kamera gitu, karena aku masih penasaran dengan sudut sebelah sini. Seperti yang pernah aku bilang, aku gak bisa ngasih tahu tempat ini ada di mana, soalnya hutannya hutan dilindungi. Cuman aku bisa ngasih clue-nya ada di Provinsi Jambi. Clue-nya ada di Provinsi Jambi, terus Kabupaten Aja Batanghari. Dan aku sempat minta izin sama RT RW-nya di sini mau meliput, cuman gak dibolehin. Jadi ya aku rahasiakan aja tempatnya. Bentar guys, ini kan kayak pohon durian gak sih? Memang hutan ini hutan dilindungi, seperti ada dalam kota gitu lah. Makanya ada suara motor lewat atau apa. Ya guys sih, kayak pohon durian gak sih? Tuh dengar ada suara motor itu. Gue perasaan macam ada yang langkah kaki atau macam apa gitu.
Sebenarnya kan tadi kan dari awal kan aku kan sudah pernah mau cek lokasi ya. Sudah mau cek lokasi. Astagfirullah. Guys, lubang guys. Mau cek lokasi. Cuman ke bawah itu gak bisa guys, soalnya lagi ada air ratingnya berendam. Aduh, ini bahaya nih. Tadi aku lihat itu. Oke, gue sebenarnya mau uji nyali sih gitu. Gue mau lihat aja dulu kan di sini. Gimana sih? Masih sama kayak seperti dulu gak sih gitu tempatnya? Kayak masih sama sih seperti itu. Ini tak ada datuk kan? Soalnya, nih, gue mau taruh kamera di sini nanti. Gue taruh kamera aja lah sini nanti kan. Gue sampai sekarang penasaran sih. Dulu kan aku kan pernah masuk dalam siang-siang hari guys ya. Cuman pada malam hari kok gue rasa macam ada sesuatu sih dalamnya. Coba aku deketin. Pasti kalian bingung kan, bang ngomongin kok ngalung ngidul. Ya kayak gini guys, aku ngomong apa adanya gitu. Gak mau melebih-lebih kan. Gue mau taruh dulu kamera di situ kayaknya. Mau uji nyali juga aku kayak di situ sih. Mau uji nyali aku. Bentar guys, aku ambil tripod dulu dekat motor. Oke? Tunggu sini ya. Aku mau ambil tripod dulu di motor. Oke guys. Kayak di sini sih bagus tuh nyali. Gue bakalan berdiam di sini beberapa menit. Oke. Oke. Ke sini ya. Oke, bagus ini. Target ya. Target itu punya apa ya? Kayak ada suara-suara musang itu agak macam musang kenyangan gitu. Kekenyangan maksudnya tuh musang tuh kalau kekenyangan dia suara seperti nangis gitu. Iya gak sih? Aku mau taruh dulu kamera di sana, mau jadi ada dua sudut pandang guys. Oke. Tadi gua bilang mau naruh kamera dulu guys di dekat daerah sini. Kemarin aku udah naruh kamera di daerah lorong sini. Sekarang gua mau naruh kamera di daerah sini guys. Oke. Semoga kita lihat sesuatu guys. Oke. Kamera sana sudah terpasang. Inilah guys, aku buat ini.
bisa bingung gitu kan kalau buat video di nyali kayak gini. Gak tahu mau ngapain gitu apa sih, gak tahu mau ngapain gitu. Kalian kita cerita ya, kalian tahu gak kalau misalnya kalau di Sumatera itu kan masih banyak harimaunya nggak? Jadi kalau di daerah kami, di daerah kampung gua, bilangnya kalau di hutan itu jangan nyebut harimau, tapi sebutnya datu gitu. Dan juga katanya kalau suara harimau itu dekat berarti dia jauh, tapi kalau suara harimau itu jauh berarti dia dekat. Gitu sih mitosnya dari orang tua ke orang tua gitu. Jadi guys, kalau kalian ada notice sesuatu mungkin belakang gua yang tidak gua nampak atau tidak gua nampak di editan, bisa kalian komen aja di bawah. Gua sini gak kadang ada ya, kalau ada ya gua bilang gitu, kalau gak ada ya sudah gitu. Tapi dari tadi ya, kalau aku lagi jalan-jalan di sana tadi tuh kayak ada suara apa gitu yang ngikuti gitu. Iya gak sih? Atau perasaan gua aja ya? Ini gua agak lebay ya. Ini nyala gak sih? Bentar ya. Oke, gua lagi sibuk begini, dia agak nyala. Nyala. Apa kabar ya kamera di sana ya? Aduh. Dengar guys, macam ada bunyi kayu jatuh gitu. Katanya dari sana sih. Ada. Gua kayak ngelihat ada suara lonceng, tapi loncengnya agak jauh sih. Kecil-kecil, kalian dengar gak? Ya gak sih? Sekarang jam 12, sekarang jam 12 kayak. Gua lama sih gak ngelakuin penelusuran. Terakhir penelusuran gua berapa ya? Itu penelusuran di gedung teman gua mungkin 2 bulan yang lalu nih. Karena gak ada waktu guys belum untuk melakukan penelusuran ke tempat yang dikatakan horor, angker gitu. Ini kamera gua kayak baterainya sebentar lagi mau habis nih. jadi kalau kamera nih off berarti baterainya habis guys, bukannya gua mau berhenti gitu. Nah, itu suara motor itu, karena tadi emang dekat dengan pemukiman gitu. Nama B hutan dilindungi.
Gua jatuh cinta dengan konten seperti ini nih, konten horor penelusuran di daerah-daerah nih. Kalian masih ingat gak acara TV dulu di Trans 7, jejak misterius? Gila, itu gua suka banget ya dengan acaranya. Sampai gua merasa wah, kerenian nih orang gitu. Jadi nantinya gua kalau buat penelusuran kayak gini nih ya bagaimana mirip dengan jejak misterius gitu. Dan mereka mencari anak manusia kerdil di Gunung Kerinci gitu kalau salah. Gila deh, tonton aja di YouTube banyak kok. Setelah hampir 3 jam gua berada di hutan angker tersebut, dari jam 11 malam sampai jam 2 malam, gua tidak melihat penampakan apapun, dari manusia kerdil ataupun hantu berkuda. Akan tetapi, yang gua rasakan adalah suara-suara aneh yang terdengar di telinga gua, seperti suara jejak kaki mengikutin, suara rintihan seperti nangis, dan suara lonceng. Dan gua melihat sekilas ada yang mengintai gua dari jarak kejauhan. Menurut kalian, apakah manusia kerdil dan hantu berkuda itu memang ada? Atau cuma legenda? Jika kalian melihat sesuatu di video ini, atau punya cerita menarik tentang manusia kerdil atau hantu berkuda, tulis aja komen di bawah. Gua Emir Napi, see you next time.